Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membongkar sebuah konsep yang jadi sistem operasi di balik perusahaan-perusahaan hebat, yaitu pusat pertanggungjawaban. Coba deh bayangin, Anda seorang CEO. Karyawan Anda ada 100.000 orang, tersebar di mana-mana. Gimana caranya Anda memastikan semuanya kerja dengan benar dan searah tanpa bikin semuanya jadi kacau balau? Ini teka-teki besar kan? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas teka-teki itu. Kita mulai dari masalahnya, lalu kita lihat solusinya lewat pusat pertanggungjawaban. Kita akan bedah 4 jenisnya, dalami salah satu yang paling umum, yaitu pusat biaya, dan terakhir kita rangkai semuanya jadi satu gambaran utuh. Oke, kita langsung aja masuk ke ide besarnya. Gimana sih solusi cerdas ini bekerja? Jawabannya ternyata cukup simpel. Perusahaan raksasa itu dipecah-pecah jadi unit yang lebih kecil, yang lebih gampang diurus. Nah, unit-unit inilah yang kita sebut pusat pertanggungjawaban. Nah, yang menarik, ini bukan cuma soal ngontrol loh, justru sebaliknya. Tujuannya itu buat ngasih kekuatan ke tiap tim, biar mereka bisa lebih lincah, lebih inovatif, dan yang paling penting, biar tujuan mereka sejalan sama tujuan besar perusahaan. Intinya, setiap unit ini cara kerjanya ya begini. Ada input, entah itu bahan baku atau anggaran, lalu mereka melakukan pekerjaan dan akhirnya menghasilkan output, bisa barang atau jasa. Simpel banget kan? Tapi ini fondasinya. Nah, manajer di tiap unit ini diukurnya dari dua hal. Pertama, efisiensi, seberapa irit dan pinter dia pakai inputnya. Kedua, efektivitas, apakah output yang dihasilkan itu beneran nyambung dan berguna buat tujuan perusahaan. Dua-duanya ini harus jalan bareng. Oke, sekarang poin pentingnya nih. Nggak semua unit itu sama, jadi cara ngukurnya juga harus beda. Ibaratnya, kita nggak bisa pakai penggaris buat nimbang berat kan? Kita butuh alat yang pas. Nah, dari konsep utama tadi, kita bisa lihat ada 4 cabang utama. Masing-masing punya rasa dan cara main yang beda. Yuk, kita kenalan satu persatu. Pertama, ada yang namanya pusat pendapatan. Gampangnya, tugas mereka cuma satu. Cari duit sebanyak-banyaknya. Contoh paling gampang ya tim sales atau tim marketing. Kinerja mereka diukur dari berapa banyak penjualan yang berhasil mereka bawa pulang. Nah, yang kedua, ini kebalikannya, pusat biaya. Mereka nggak jualan, jadi mereka diukurnya dari seberapa hemat dan efisien mereka bisa bekerja sesuai anggaran. Departemen HRD atau accounting misalnya, mereka harus kasih layanan terbaik dengan biaya yang terkendali. Terus ada yang namanya pusat laba. Nah, ini lebih kompleks. Manajernya harus mikirin dua sisi, pemasukan dan pengeluaran. Udah kayak punya bisnis sendiri di dalam perusahaan besar. Contohnya, manajer sebuah toko cabang. Dia harus naikin omset sambil neken biaya operasional toko. Dan yang paling puncak, ini dia, pusat investasi. Manajernya nggak cuma ditanya untungnya berapa, tapi juga modal yang kita kasih dipakai seefektif apa. Ini levelnya udah mainin aset besar perusahaan. Misalnya, kepala divisi sebuah anak perusahaan. Dia harus mastiin investasi miliaran rupiah di divisinya itu menghasilkan imbal hasil yang sepadan. Oke, kita udah lihat 4 jenisnya. Tapi ceritanya belum selesai. Coba kita bedah lebih dalam lagi, khususnya si pusat biaya ini karena ternyata ada lapisannya lagi. Soalnya gini, biaya itu ada dua macam. Ada yang teknis, di mana input dan outputnya jelas banget. Contohnya, pabrik, sekian ton bahan baku jadi sekian unit produk. Tapi ada juga yang kebijakan, di mana hubungannya nggak jelas. Kayak tim R&D, berapa sih anggaran yang pas buat riset? Nggak ada rumus pastinya kan? Dan ngebedain dua ini tuh krusial banget. Kenapa? Biar adil, biar ekspektasi ke tim manufaktur yang outputnya jelas, sama tim R&D yang outputnya nggak langsung kelihatan itu pas, nggak ketuker. Oke, dari tadi kan kita ngomongin teori ya. Sekarang, gimana bentuknya kalau semua ini kita gabungin di dunia nyata? Yuk, kita lihat blueprint-nya. Nah, ini dia. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Kita bisa lihat kan, bagian produksi itu pusat biaya teknis, diukur dari target dan efisiensi. Sementara marketing itu pusat pendapatan, diukur dari penjualan. Tiap bagian punya peran dan ukuran suksesnya masing-masing yang jelas. Oke, kita udah sampai di akhir. Pertanyaannya, kenapa sih kita perlu ngerti semua ini? Apa untungnya buat Anda, bahkan kalau Anda bukan manajer? Sederhananya, sistem inilah sistem operasi yang bikin perusahaan raksasa bisa jalan. Tanpa ini, semua bakal kacau.
Ini cara mereka mendelegasikan tugas tapi tetap pegang kendali. Dan yang paling penting, memastikan semua orang fokus pada tujuan yang benar-benar penting. Sebagai penutup, coba deh renungin sedikit. Di kerjaan Anda sekarang ini, Anda itu diukur dari apa sih? Dari pendapatan yang Anda hasilkan, dari biaya yang Anda kelola, atau dari laba yang Anda ciptakan? Paham di mana posisi Anda itu bisa ngasih pencerahan banget loh soal apa yang sebenarnya paling penting dari pekerjaan Anda di mata perusahaan.